I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Berikut ini salah satu Simplicia fructus, yaitu Corymbia fructus, memiliki nama latin atau nama lokal ketumbar. Penggunaan dan manfaatnya antara lain sebagai carminativa, meredakan nyeri, meningkatkan kekebalan tubuh, dan memiliki potensi anti kanker. Selanjutnya, proses produksi Simplicia Corymbia fructus. Pertama, tanaman dipanen jika warna berubah dari hijau menjadi coklat sekitar umur 3-3,5 bulan dengan memotong atau mencabutnya. Setelah itu dilakukan sortasi basah atau pemisahan bahan, kemudian direndam beberapa kali dalam wadah air. Setelah dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah itu dikeringkan di bawah sinar matahari 3 jam atau sampai dengan 3 hari atau dengan di oven dengan suhu kurang dari 60 derajat Celcius. Setelah sortasi kering, memisahkan bahan yang rusak, kemudian dikemas dan diberi label dan disimpan dengan baik dan benar. Curcumae rhizoma, nama lain temulawak, nama lokal rimpang temu hitam, nama tanaman asal Curcumae carotica, keluarga Zingiberaceae, penggunaan Calobaga antispasmodica. Untuk proses produksi Simplicia Curcumae rhizoma yaitu 1. Panen dilakukan apabila daun bagian atas yang sudah mengering, 2. Sortasi basah, temulawak disortir, dibersihkan dari tanah atau kotoran lain. 3. Pencucian, dicuci dengan air mengalir dan ditiriskan. 4. Pengeringan, dijemur di bawah sinar matahari selama 6 jam. 5. Disortir kering untuk memisahkan kotoran yang tertinggal. 6. Pengemasan dan pelabelan. Pengemasan Simplicia harus menggunakan bahan yang bersih, kering, dan terbuat dari bahan yang tidak beracun dan tidak bereaksi dengan bahan. Yang terakhir yaitu penyimpanan. Sebaiknya tempat penyimpanan Simplicia adalah di gudang khusus yang bersih, jauh dari bahan lain yang menyebabkan kerusakan mekanis. Cinnamomum cortex memiliki nama latin Cinnamomum zeylanicum, nama lokal kulit kayu manis. Manfaatnya sebagai carminativa, menghangatkan lambung, dicampur dengan astringensia lainnya untuk obat mencret. Proses produksinya yaitu yang pertama masa panen. Tanaman yang berumur 2-3 tahun dipotong beberapa sentimeter di atas tanah. Tunas baru dipilih 5-6 buah dan dibiarkan tumbuh untuk dipotong lagi setelah mencapai tinggi 2-3 meter. Kemudian setelah panen dilakukan sortasi basah untuk memisahkan batang dari bagian yang tidak diinginkan seperti tangkai, daun, dan akar. Kemudian kulit batang kayu manis dicuci menggunakan air PAM. Kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dengan menggunakan kain hitam sebagai penutup. Kemudian dilakukan sortasi kering untuk memastikan kulit kayu manis memiliki ukuran yang seragam. Setelah itu, kulit kayu manis yang sudah memenuhi syarat akan dikemas dalam kotak atau karung yang memiliki kapasitas 20 kg. Dan yang terakhir yaitu kulit kayu manis yang sudah dikemas dalam wadah akan disimpan pada tempat yang tidak lembab dan suhu yang tepat. Sebelum melakukan penyimpanan, sebaiknya lantai dialasi dengan kayu setinggi 15 cm dari permukaan lantai. Tujuannya agar karung tidak berhubungan secara langsung dengan lantai. Hibiscus sabdarifae Flos, nama lainnya bunga rosella, tanaman asal Hibiscus sabdarifa L. Manfaat: antihipertensi, antioksidan, menurunkan kolesterol, antibakteri, diuretik, mencegah kanker, antiinflamasi, meningkatkan kekebalan tubuh. Tahap produksi Simplicia Hibiscus sabdarifae Flos. Yang pertama panen. Yang dipanen ialah kelopak rosella ketika biji sudah tua, umur 3-4 minggu. Yang kedua, sortasi basah, pemisahan kelopak bunga berdasarkan serangan hama, tingkat kematangan, dan ukuran. Yang ketiga, pencucian, menggunakan air bersih yang mengalir. Keempat, pengeringan, dijemur di bawah sinar matahari langsung dari jam 9 sampai 11 siang selama 3 hari. Atau menggunakan oven suhu tidak lebih dari 50-60 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Yang kelima, sortasi kering, sortasi kelopak rosella kering dari kotoran yang masih menempel pada kelopak agar tidak terbawa saat dikemas. Yang keenam, pengemasan. Bahan pengemas yang digunakan terbuat dari plastik atau aluminium foil yang bersifat inert. Yang ketujuh, penyimpanan. Saat disimpan haruslah di tempat yang kering dan terlindung dari cahaya dengan suhu 15-20 derajat Celcius. Ventilasi baik, kelembapan juga rendah. Herba sambiloto,
Nama tanaman asal Andrographidis paniculata dari keluarga Acanthaceae. Tahap produksi Simplicia Andrographidis paniculata. 1. Pengumpulan herba dimulai dari tumbuhan diambil secara manual dari permukaan atas tanah. Kedua, sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran dari bahan asing. 3. Pencucian itu dilakukan dengan cara menghilangkan tanah dan kotoran lainnya. 4. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Terus yang kelima, sortasi kering memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan. Yang kemudian pengepakan dan penyimpanan. Selama penyimpanan ada kemungkinan terjadi kerusakan. Untuk itu dipilih wadah yang bersifat tidak beracun dan tidak bereaksi dengan isinya, sehingga tidak menyebabkan penyimpangan reaksi warna, bau, rasa, dan sebagainya pada Simplicia tersebut. Untuk itu diperlukan wadah yang melindungi dari cahaya, misal aluminium foil, plastik, atau botol berwarna gelap. Penyimpanan Simplicia kering biasanya dilakukan pada suhu kamar pada suhu 15 derajat sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua, Myristicae fragrans atau biji pala atau Myristica semens dari keluarga Myristicaceae yang berfungsi sebagai karminatif, antihipertensi, dan bahan pewangi. Produksi Simplicia Myristica fragrans. 1. Pengumpulan bahan baku itu diambil biji dari buah yang sudah matang. Yang kedua, sortasi basah, dipilih biji pala yang masih utuh, tidak terbelah. 3. Pencucian, biji pala ditimbang setelah disortasi basah, kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Keempat, perajangan dilakukan dengan cara ditumbuk sampai biji pala terbelah dan hancur. Hasil tumbukan biji pala disimpan pada wadah yang sudah dilapisi koran, kemudian dikeringkan selama 2-3 hari dengan cara dijemur di bawah sinar matahari, kemudian ditimbang kembali biji pala yang telah kering, lalu hitung kadar airnya. Yang kelima, sortasi kering, memisahkan benda asing dari pengontor lainnya yang masih ada dan tertinggal pada saat Simplicia kering tersebut. Yang keenam, pengepakan dan penyimpanan. Biji pala dihaluskan dengan cara di blender sampai seluruh bagian biji pala halus, kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca berwarna gelap dan diberi label. Di sini saya akan menjelaskan Simplicia daun jati Belanda. Nah, Simplicia daun jati Belanda memiliki nama latin Guazuma tomentosa Kun dan tanaman asal Guazuma ulmifolia Lam. Manfaatnya digunakan untuk mencegah penyakit diare dan juga mengatasi keluhan ma. Nah, untuk tahapan produksi sendiri yaitu panen daun jati Belanda ini dapat dipanen ketika berumur 1 tahun atau lebih. Untuk sortasi basah yaitu memisahkan daun yang terkena serangan penyakit atau sudah menguning. Dan pencuciannya menggunakan air bersih dan mengalir dilakukan 3 kali. Untuk tahap pengeringan dijemur di bawah sinar matahari sampai daun itu layu dan kering. Untuk sortasi kering, memisahkan bahan yang rusak karena terjadi pembusukan. Pengemasannya dikemas dalam wadah yang kedap air bersih dan kuat. Untuk penyimpanannya simpan di tempat yang bersih dan tidak terkena sinar matahari.